Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat siang semuanya. Siang. Kok lemes banget loh. Selamat siang semua. Itu loh. Oke, siapa hari ini yang nggak masuk? Wahyu. Wahyu. Yuda. Wahyu. Amin. Amin. Terus Epan. Belum kamu dari Andi, Pak. Wahyu, Kamal, Andi. Banyak nih yang nggak masuk. Epan. Itu kenapa itu kok pada nggak masuk itu? Ketiduran sampai nggak masuk sekolah. itu tidurnya jam berapa sampai pagi? Subuh Pak, tidur berarti. Tidur subuh itu ngapain Mas? mending dulu. Tidaan. Oke, tapi teman kalian yang nggak pernah masuk itu jangan dicontoh. Kenapa? Karena membolos dan apa adalah tindakan yang Lalu tidak baik. Sesuatu yang tidak baik tidak boleh diikuti. Oke. Pak, Apa? masuk sekolah jam 9 oleh Pak. Masuk sekolah jam 9 boleh. karena kawan. Tapi jangan marah kalau dapat konsekuensi dari. Berarti kalau makan Pak. Nggak apa-apa boleh, tapi jangan marah kalau dikasih konsekuensi dari bu. Contoh ini Pak. Yang baru masuk tadi ya? Iya. Aku turun Pak. Nggak kena dicontoh. Oke, jadi hari ini akan saya sampaikan yaitu materi tentang belajar. Apa sih belajar itu? Dari belakang. Belajar itu apa? Mencari ilmu. Kegiatan yang mendapatkan manfaat. Mencari ilmu, Kegiatan yang mendapatkan hasil. kegiatan bermanfaat, Mendapatkan hasil yang baik. mendapatkan apa? Hasil Mendapat hasil yang baik. baik. Udah? Apa itu belajar? Dan mendapatkan. Mengapa sih kita perlu belajar? Biar Tujuan belajar biar pintar. Ngantuk aku. pintar. Kita simpen dulu deh. Kenapa sih kita itu perlu belajar? Kenapa kita perlu belajar? Why? Mengapa? Gas. Mengapa kita perlu belajar? Ada yang tahu? Karena untuk menambah Untuk menambah ilmu pengetahuan. singkat padat tidak pokok. Bukan di sini berarti. Oke, sekarang saya tanya yang di belakang. Kamu belajar di sekolah ini. Apa yang sudah kamu dapatkan dari belajar selama belajar di sini? Ilmu. Contohnya, Bolos. Iya. Positif. contohnya ilmu apa yang paling kamu ingat yang kamu dapatkan dari sini? Pelajaran musik. Iya. Apa yang paling kamu ingat kamu dapat dari sini? Menghormati yang lebih tua. Menghormati yang lebih tua. Berarti sebelum belajar itu kalian tidak menghormati. Enggak. Nah, Terus cara menabung. belajar menabung. Berarti pengertian belajar itu apa sih sebenarnya? Membenahi suatu hal yang belum tahu menjadi tahu. Nah, belajar adalah perubahan sesuatu dari yang tidak tahu menjadi Tahu. dari yang tidak bisa menjadi Bisa. dari yang tidak baik menjadi Baik. Itu sebenarnya belajar. Dari Dari yang tidak tahu menjadi Tahu. dari yang tidak bisa menjadi Bisa. dari yang tidak baik menjadi Baik. tujuan dan sifatnya permanen. Ngantuk, ini tidak ngaji rapi Pak.
Dan sifatnya permanen. Sifat belajar itu harus melekat. Sifat belajar itu nggak boleh. Oh, saya udah belajar ini kemudian besok dilupakan. Nah, sekarang saya tanya nih. Misalnya saya tanya nih, siapa sih yang bertanggung jawab atas diri kalian itu? Diri sendiri. Siapa yang bertanggung jawab atas diri kalian masing-masing? Diri kalian sendiri kan? Kalau suatu saat kalian itu jadi orang yang malas, siapa yang bertanggung jawab atas kemalasannya? Oh iya sama. Positif ya. Yang bertanggung jawab atas rasa malas itu diri kalian sendiri. Apa konsekuensi dari rasa malas itu? Apa dampaknya dari rasa malas itu? Dampaknya rasa malas itu apa? Ngantuk. Dampak buruk. Malas. Dampak malas. Dampak malas apa? Kok? Orang belum pintar ya dampak malas ya. Siapa yang merasakan itu? Diri kita sendiri. Kalau kalian malas belajar, dampaknya kalian bodoh. Siapa yang merasakan? Diri kita sendiri. Apakah orang tua kalian merasakan? Enggak. Ya kalian sendiri yang merasakan itu. Lalu misalnya kemudian kalian belajar dengan rajin, kalian orang yang tekun, kemudian kalian sampai meraih apa yang sudah kalian cita-citakan, kalian menjadi orang sukses. Siapa yang merasakan itu? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Kalau kalian belajar dengan rajin, yang belakang. Kalau kalian belajar dengan rajin, kamu pindah sini. Cepat. Daripada saya. Cepat salah satu. Cepat. Kalau kalian meraih kesuksesan, kalian belajar dengan rajin, kalian belajar dengan tekun, lalu kemudian kalian sukses, siapa yang bangga? Orang tua, diri sendiri bangga. Tapi kalau kalian itu malas, kalau kalian itu bodoh, apakah orang tua bangga? Siapa orang tua, siapa yang bangga anaknya malas? Nggak ada. Saya belum pernah nemu orang kayak gitu. Saya bangga, kenapa Pak? Anak saya malas. Saya bangga Pak, ini anak saya. Kenapa? Anak saya malas. Apa yang dibanggain? Apa yang mau dibanggain dari orang malas? Jadi itulah kenapa kita harus belajar. Belajar dulu dengan konsisten. Nah, lalu ada lagi yang namanya belajar sepanjang hayat. Ada sebuah istilah, itu mau dipindah apa ya? Mau dipindah apa? Enggak, Pak. Ada istilah belajar sepanjang hayat. Pernah dengar istilah itu? Sepanjang masa juga bisa. Apa sih maksudnya belajar sepanjang masa itu? Ya, belajar seumur hidup itu maksudnya apa? Sebelum sukses dan sampai sebelum sukses itu harus belajar. Sebelum sukses berproses, setelah sukses kita harus belajar. Belajar agar lebih baik. Bingung nggak maksudnya? Sebelum sukses belajar. Ketika kita berproses belajar. Setelah kita sukses kita harus belajar. Nah, kapan kita berhenti belajar? Ketika kita sudah meninggal. Ditanam. Betul-betul kita berhenti belajar. Ya, kita berhenti belajar itu ketika sudah meninggal. Jadi, kita harus belajar sepanjang Kita harus belajar sepanjang ya. Oke deh, misalnya begini. Ada anak bayi yang baru lahir ke dunia. Apakah anak bayi itu langsung bisa berjalan?
Enggak kan? Sapi. Begitu dilahirkan langsung jalan. Yakin? Bukan yang dokter dulu. Tunggu besoknya. Masa naik petualang naik Pak. Ya enggak loh. Manusia itu, ingat ya, manusia itu dilahirkan ke dunia tanpa pengetahuan. Mulai lagi. Padahal jawab 77 kali pertanyaan. Iya. Manusia dilahirkan ke dunia tanpa sedikit pun pengetahuan. Pengenan juga. Dan sudah ditanya oleh malaikat sebanyak 77 kali. Apakah kamu siap dilahirkan ke dunia? Dengan orang seperti ini. Dengan meninggal seperti ini. 77 kan? Kita dilahirkan ke dunia, kita belum punya apa-apa. Gak ada yang maksudmu. Lalu bagaimana Pak? Kok ada anak bayi yang kemudian ada anak bayi yang kemudian dia bisa menggenggam, dia bisa mengenali siapa orang tuanya? Karena belajar. Karena dia belajar dikenalkan oleh orang tuanya. Tanpa kita sadari ya, kita itu udah belajar dari bayi. Diajarin anak ini sama ya Pak. Diajarin cara nenek. Kita itu dari bayi udah diajarin, udah dikenalin. Ini ibumu, ini bapakmu. Ayo kalau lapar dikasih Bu, Pak, diajarin cara minum. Nah, diajarin cara minum. Oke ya, itu belajar fase bayi ya. Kecil dididik besar juga. Nih, belajar fase bayi kan. Fase bayi tadi belajarnya apa aja? Mengenali orang sekitar. Mengenal orang sekitar. Belajar. Supaya benar ngomong gak usah. Terus kemudian nih, Kita diajarin cara melangkah tengkurap, Nah, gerakan kemudian kita diajarin cara tangguh, jalan, miring, Nah. berangkat, duduk, cara tengkurap, tengkurap, miring, duduk. Aku ada loh Pak, miring di ya itu. Terus habis itu jalan, Terus duduk, melangkah, duduk Pak, duduk, makan, makan. Belajar kan itu sampai balita, dia di usia balita dibelajarkan kan itu. Iya. Kemudian udah tumbuh lagi, dia sekolah TK. Belajar lagi enggak? Diajarin cara mandi sendiri. Matematika Pak. Belum. Usia TK belajar apa? Makan sendiri. Belajar makan. Terus Makan sendiri. belajar apa lagi? Jajan, Pak. Belajar main ML. Belajar Mandi mama. sendiri. Mandi sendiri. Belajar mengerjakan PR sekolah. Belum. Kalau TK belum. Udah loh Pak, nggak usah TK dulu udah dapet PR loh. Mengerjakan tugas ya. Iya, kan diajarin bikin garis hujan. Oke, udah dari masa bayi, balita, TK, belajar kan? Selesai dari TK. Fase TK kan? Kita masuk ke fase S. Di fase SD apa yang kita pelajari? Menghitung. Berhitung, membaca, memahami, menulis. SMP ini belajar SMP SMA disamakan aja. SMP SMA belajar mengenal sama SMA apa? Kita di fase SMA nih, setelah kalian lulus nanti nih, apa yang kalian belajar di SMA? gimana caranya keluar ke dunia luar. Nah, fase SMA adalah persiapan untuk dunia
Atau melangkah maju ke depan. Nah, di fase SMA, SMK kalian belajar untuk mempersiapkan diri kalian setelah lulus. Membangun masyarakat. Muda. Hah? Muda. Iya, sekarang. Iya. Nah, setelah kalian lulus SMP, SMA, itu kalian sudah mulai dari sekarang ini kalian sudah mulai mempersiapkan diri kalian. Saya mau jadi seperti apa? Saya mau apa? Siapkan dari sekarang ini. Lalu setelah kalian lulus SMA, kalian lulus sejak SMA, SMK, silakan bebas wujudkan apa yang sudah kalian cita-citakan. Setelah kalian lulus, kita perlu belajar lagi enggak? Belajar. Apa yang kita pelajari setelah lulus? Setelah kita lulus SMA, apa yang perlu kita pelajari? Bergaul dengan masyarakat. Karena apa? Kalian sekolah di MTS, kalian sekolah di SMP, ya di belakang. Kalian sekolah di SMP, di SMA, itu kalian disiapkan untuk satu masuk ke dunia kerja, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan disiapkan untuk bersatu bergaul dengan masyarakat. Disinilah kalian mulai dibentuk, disinilah kalian mulai dibiasakan. Setelah lulus kalian akan bergaul dengan masyarakat nih. Kemudian setelah lulus, apakah kalian gak ingin nikah? Maksud berapa? Setelah kalian lulus, apa kalian gak ingin nikah? Untuk lulus SMP tapi kan Pak. SMA dulu. Kerja dulu Pak. Ya. Kerja dulu Pak. Ya, kerja itu kan setelah lulus SMA. Waktu SMA kalian dipersiapkan untuk dipersiapkan untuk kerja. Kemudian ketika kalian kerja, kalian belajar bergaul dengan masyarakat. Setelah itu, apakah kalian nggak ingin nikah? Ingin. Nah, ketika kalian ingin menikah, apakah kalian nggak perlu belajar? Perlu. Apa yang dipelajari? Memahami pasangan. Nah, seni memahami pasar. Pasangan, persiapkan duit kebutuhan. Jadi, setelah kalian lulus sekolah pun, ingat ya, setelah kalian lulus sekolah pun kalian harus tetap belajar. Tapi bukan lagi IPA, fisika, kimia yang kalian pelajari. Itu belajar di sekolah kalau kayak gitu. Kalau kita belajar setelah lulus, itu belajar kehidupan dunia. Bagaimana dunia ini kerja, kita belajar dari situ. Maka kalau kita sekolah, itu kita akan mendapatkan materi dulu baru ujian. Kalau di sekolah kita belajar dulu kan, baru dapat ujian. Kalau di dunia kebalik. Kalau di dunia itu kita dapat ujian dulu, baru kita bisa belajar. Itulah bedanya belajar ketika kalian masih di sekolah atau kalian sudah lulus. Oke, misalnya nih kalian udah kerja, kalian kemudian menyiapkan diri, kalian ingin menikah, baru belajar kan untuk memahami memahami pasangan. Kemudian setelah kalian menikah, kalian perlu belajar lagi nggak? Belajar apa? Belajar untuk mengurus keluarga. Persiapan. Bagaimana setelah ini bagaimana jika kita memiliki keluarga baru? Perlu belajar lagi kan? Perlu persiapan lagi kan? Untuk belajar nanti kalau saya punya rencana saya punya anak berapa? Kemudian 20 disiapkan dari sekarang. Nanti apa yang kemudian ingat, apa yang saya berikan ke anak saya itu perlu kita siapkan, kita belajar dulu dari sekarang. Oke nih, kalian udah di fase kalian udah punya anak.
Kalian, anak-anak kalian sudah bekerja, anak-anak kalian sudah sukses semua. Kita udah tua. Kita perlu belajar lagi nggak? Apa yang kita pelajari? Apa yang kita pelajari? Ketika kita sudah di fase dewasa akhir, mendekatkan diri kepada Allah. itu, kita walaupun kita di usia lanjut, walaupun kita berada di titik lanjut usia, kita harus tetap belajar. Dan perlu diingat, kalau kalian sekolah itu kalian mendapatkan materi dulu baru. Kalau di kehidupan kalian baru mendapatkan. Jadi jangan kaget. Kok hidup saya gini banget ya? Kok hidup saya berat banget ya? Teman-teman saya hidupnya enak ya. Tapi bagaimana kita bisa belajar dari kejadian itu? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Benar nggak ada? Saya punya sebuah tantangan untuk kalian. Tantangan ini lebih simpel. Saya di sini punya nama-nama siswa. Nama-nama ini akan saya ambil secara acak. Dan di sini ada tantangan yang harus kalian baca. Tantangannya nggak susah. Saya sudah menyesuaikan. Saya ambil satu ya. Saya nggak lihat. Kaila Yulia Salim. Gak mungkin juga kan aku. Kamil. Nggak ada. Lolos. Juna Firman. Nggak ada. Rananda Yuda Sabtu. Nggak ada. Beneran. Kelas 7 ya. Raivan Koyolisa. Siapa? Aduh. Ingat ya, saya pernah ambil nama. Silakan ambil tantangan apa yang harus kamu selesaikan. Alhamdulillah, yang paling angel, Pak. Nanti deh. Orang apa, Pak? Orang apa? Nah, bacakan. Tantangan 9, jelaskan bagaimana kamu bisa memanfaatkan internet sebagai sumber belajar tambahan. Bagaimana kamu memanfaatkan internet sebagai sumber pembelajaran? Kalian pernah belajar pakai HP kan? Kalian ujian nyontek pakai HP kan? Salah yang menjawab gitu. Jawabannya. Coba dijelaskan. Kena azab gitu. Bisa loh, Pak. Jelaskan. Ya, saya tahu apa yang kamu bisikin. Apa, Pak? Saya tahu apa yang kamu bisikin. Oke. Cepat itu dijawab dan itu kamu ngambil undian punya temanmu. Aduh. Ayo, berani ngomong di depan. Sini, ngomongnya di sini. Berani ngomong di depan. Di sini, Pak. Berani. Kenapa nggak berani? Percaya diri. Ayo, nggak apa-apa. Ngomong Kita sama aja maju di depan. di situ, ngomong di depan situ. Ayo, harus berani. Kil. Bagaimana memanfaatkan internet untuk pembelajaran? Enggak mau, Pak. Itu menyontek. Mencari contoh materi. Coba. Cari contoh materi. Oke, ambil satu nama lagi. April Azalia. Ya, ambil lagi. Ya, Romalia. Ambil satu dia. Gak apa-apa nanti gantian. Ayo cepetan ya. Ayo cepetan. Diambil udah. Dan ini kita kapan ada soal? Ayo cepetan istirahat ya. Ayo cepetan. Ayo cepetan. Oke, ayo cepetan. Kok enggak sih? Ayo cepetan sini. Wah, lamanya lagi gigi. Ambil satu. Gigi.
yang harus kamu selesaikan? Harus bisa. Dengan Gampang. Apa pertanyaannya? Itu cepat dikasih. Cepat dikasih lagi. Udah keluar. Ih, kencing loh, Pak. Ayo. Apa tantangannya? Dibacain. Tiga cara males biar kamu nggak belajar. Guru. Ayo cepetan, kayak nanti ngambil nama lagi, ngambil punya temannya ya. Masih banyak kok ini. Masih banyak kok ini. Ayo cepetan. Waktu. Gua sakit gua. Ayo cepetan. Lah kamu kalau malas biasanya gimana? Apa jangan-jangan kamu malasan? Tidur. Apa yang membuat kamu rajin? Apa yang membuat kamu mendadak jadi rajin? Apakah ketika dimarahin Bu Fauzia kamu langsung rajin? Atau nunggu dimarahin Bu Rena dulu? Nah, atau digetak Bu Salut dulu? Dulu baru rajin. Ayo cepetan. Ayo maju, cepat maju ke depan. Maju ke depan, ngomong kayak ambil ini. Cepat. Motivasi saat kamu malas. Agar tidak ketinggalan pelajaran. Jadi nggak ketinggalan sama temannya. Ya, oke, ambil satu nama. Tiga ya perasaan Pak. Nggak salah. Itu juga nggak tahu. Bang panjang. Cepetan. Di. Ini aku loh. Di lo jadi salah. Tipis biasanya saya ngelarang ya. Biasa tipis. Sesuatu yang baru. Di tengah. Jelaskan pengalamanmu mempelajari sesuatu baru. Aja memahami ini. Memahami saja. Sesuatu baru. Coba begini Pak. Enggak bisa tak halang gitu. Belajar sesuatu baru. Sering kan kita? Yang mungkin tadinya sama sekali kita belum pernah mengenal. Mungkin kita belajar. Mengenal teman baru. Saya punya teman baru Pak. Contohnya, Alam. temannya bagaimana? Rasanya aku mau jawab loh, jadi aku nggak ngomongin kopi yang mana. Belajar hal baru. Mau berinteraksi dengan orang baru. Berinteraksi dengan orang Kegiatan baru. Berinteraksi dengan orang Baru. Contohnya dengan siapa? Mereka Pak. Iya, pakai acara ini. Apakah itu teman baru? Ayo. Ya, waktu awal masuk sini. Iya, iya. Gimana rasanya temenan sama dia? Oh, pas lagi Pak. Maksudnya pada diem Pak. Ada dia. Agak gendeng. Jangan. Oke, ambil satu nama lagi. Maaf sama aku nanti di Twitter oke sih maaf semuanya. Oke. Kabeh jawabannya aku. Kak. Telepati banget loh, telepati banget. Ayo, ambil. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Bro,
apa-apa nanti. Kamu masih ada ganti. Ada aku. Ayo. Ingat kan kenapa saya buat undian? Kenapa kalian maju secara acak? Supaya kalian berani ngomong di depan. Apa adalah ya? Karena kalian itu cuma berani bisik di belakang, waktu ditunjuk ke depan malam. Promosi Rambanyu. Maka saya biasakan untuk maju ke depan. Ayo, apa namanya? Apa yang kamu lakukan saat merasa malas belajar? Jelaskan solusi. Solusi ketika kamu malas belajar. Apa yang kamu lakukan saat merasa malas belajar? Jelaskan solusi yang tepat. Apa yang kamu lakukan kalau kamu malas? Bolos. Tandanya gimana? Setelah baca gimana? Berpikir. Apakah kamu tahu orang tua kamu berharap? Apakah itu bukan sebuah dorongan? Pikirin orang tua. Nah, Kalau aku dikirim pakai tuh jadi jawaban agak semaju gitu. coba dijawab. Coba dengan kayak kata-katanya. Haha. Jadi aku tidak boleh bermasalah. Nah, kamu yang ngomong. Memikirkan buat apa susahnya orang mencari uang. Tapi dia nak iya nak. 10 menit. Cepat. Sendiri aja. Itu lagi training. Boleh Pak. 8 menit. Memikirkan orang yang sudah membiayai kita. Mengingat orang tua yang Yang susah mencari rezeki. untuk kita. Ambil satu nama. Sampai Akmal. Topeng. Nggak usah diintet. Tidak. Aku orang-orang bukan tugasan. Tapi bisa Pak. Aldi. Apa? Bener Aldi. Maju. Baca tantangannya. Aktifan dalam belajar. Apa yang membuat kamu aktif dalam belajar? Bingung aja ngomongnya. Seminggu malah kayak gitu, Pak. Apa yang membuat apa tadi pertanyaannya? Apa yang membuat kamu aktif di kelas? Nanti nggak apa-apa. Wifi sekolahan cukup salah. Jawaban kalian salah. Apa yang membuat Aldi semangat belajar di kelas? Wifi sekolah. Wifi sekolah. Terus apa yang buat kamu semangat belajar di sekolah? Dan ketemu kerja baru bonus badan. Apa yang membuat kamu semangat belajar? Iya, Aldi. Apa yang membuat kamu semangat belajar? Nyanyi dulu. Sama sekolah Pak. Gimana? Sama sekolah. Sangmu sekolah. Sangmu adalah kunci. Apa nama? Bayu, nak, Bayu. Aku sih masih. Granata. Masih matur. Lama sekali. Aku ketemu kayak jawaban dari Pak. Nanti ketemu. Halo ngapain? Soalnya di dalam aku sih paling enak. Ringannya nih. Nggak ada yang susah. Jawaban doang nih. Ringannya turun. Ya bener nih. Ya Allah tenan. Aku itu sih paling enak. Apa pertanyaan? Bagaimana cara menggunakan teknologi misalnya internet learning dalam proses belajar? Bagaimana cara kamu menggunakan internet dalam proses belajar? Sama kayak pertanyaan siapa tadi? Nah, Ini loh gila. nggak apa-apa. Bagaimana cara menggunakan teknologi dalam proses belajar? Lebih untuk mencari
pengetahuan untuk soal. Pengetahuan di misal mendapat soal, kemudian belum terlalu tahu. Oke, mencari materi dari internet ya berarti. Artinya mencari tambahan pengetahuan. Materi. Oke, ambil satu nama. Mau dilanjutkan nggak? Teroriza Ramadan. Iya. Mukanya langsung. Kadang-kadang Ternyata kan juga resiko. Caranya kok jalan saya. Biasanya bagaimana kamu bisa bertanggung jawab atas masa depanmu? Bagaimana kamu bertanggung jawab atas masa depan kamu? Sedangkan kamu adalah laki-laki calon kepala keluarga. Beja, bisa loh saya tulis gitu. Saya harus menanggapinya dengan benar dan bersesuai. Pada menjalankan masa. Salahnya, wujud yang sudah kamu lakukan. Melakukan kesalahan yang pernah Tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan. Oke, bagus. Ambil jawaban lagi, ambil nama lagi. Ayu, orang metu Siki. memberikan Pipe, abang. Sisa 3 lagi. Ayo cepat. Asli itu bisa satuan. Ambil satu, bacakan di tengah. Saya bantu Pak, sampai ini kok. Ibu, ngurangin. Direkam Pak Febri, sini. Sini buka soden. Tidak apa, berapa? Mood istri soalnya angel. Gak ada yang susah. Ada Pak. Apa jawabannya? Apa yang kamu lakukan untuk meningkatkan keteguhan? Sama kayak ini. Ini. Ya. Sama kayak jawabannya. Nawangkan gitu. Apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan semangat atau tekun belajar? Makanya jangan Pak. Jajan. Ya kan? Jajan yang banyak itu termasuk. Apa yang membuat kamu tekun? Telepon mama berada di sekolah. Apakah orang tua bisa membuat kamu tekun belajar? Di sini. Semua. Semangat karena gurunya di sini. Jajan betul. Oke, ada apa dengan Bu Siti? Asik cuy. Ayo, apa yang mau kamu sampaikan? Di sini kan pastinya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan namanya Bu Siti. Emang Bu Siti gak ada ya? Enggak, asik banget. Pelajarannya Asik. PKN, ceritanya masih sakti. Kayaknya enak saya yang ngajak PKN. Enggak, wes. Beli Bu Siti ya, wes. Ayo cepetan. Ayo, hubungan lagi kita. Nonton TikTok. Pertanyaannya apa tadi? Yaitu meningkatkan mood dia. Meningkatkan semangat belajar. Iya. Nonton TikTok. Iya. Tapi habis Kreativitas itu loh Bang. Kita semua dari guru Bang. jadi cari idenya dari TikTok. Iya. Oke, ambil sama. Semua dia Bang. Oh, kreativitasnya. Tapi kan kita semua yang bikin ini. Iya, idenya dari dia. Dia suka bikin ini. Mantap. Oke, Nadia terakhir nih yang ngambil. Sisa satu lagi nih. Media Bang. Lahir Pak itu. Ya, habis ini satu lagi. Desa topeng. Desa topeng. Apa yang kamu pikirkan tentang tanggung jawab dalam belajar? Tanggung jawab dalam belajar. Apa yang kamu pikirkan? Apa itu tanggung jawab?
Langit. Enak aja. Tidak meninggalkan. Tidak apa? Tidak bolos. Dia pernah bolos nggak? Bawa. Dewa. Bolos. Dia pernah bolos? Pasti juga bolos. Rame-rame. Kali bolos kali ini pak. Malah. Ambil satu nama. Next atau Siapa yang menuntut? Bravo. Rizky, Bayu. Terus apa kita soalnya Menuntut. Susah ini. Alhamdulillah kurang maju tua. oh ini masih biasa soal Bayu ya sama nanti tetap harus Bayu. Jadi kalau saya bahasa ujian udah ada gambaran lah ya kan? Bayu. Pasti soalnya susah ya. Menyebutkan 3 alasan mengapa belajar sepanjang ayat itu penting. Nah wes nggak usah Kenapa belajar sepanjang ayat itu penting? Tahu belajar sepanjang ayat apa? Apa? 3 aja. Pertama, buat bekal Iya. masa depan. Buntutnya jangan apa? Yo, kasih saya Pak. Untuk bekal di masa depan. Bekal ilmu. Terus Arbal kali. Untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui. mengetahui apa yang belum kita ketahui. Nah, bagus. Memahami satu sama lain. Memahami satu sama lain. Oke, bagus. Kita lanjut. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Apa yang kalian dapatkan dari pertemuan kali ini? mengetahui apa yang belum kita ketahui Mengetahui apa yang belum kita ketahui. tentang belajar. Belajar itu apa sih sebenarnya? Belajar itu sebenarnya apa sih? Menuntut ilmu. Menuntut Orang beriring. menuntut ilmu dengan menuntun ilmu apa bedanya? Menuntun Menuntun ilmu dengan itu sepanjang menuntut ilmu. menuntun itu nih sepanjang masa kita Menuntun pegang sepanjang masa kita gendong sepanjang masa Oke. kita menuntut itu kita Menuntut tuntut ilmu. agar belajar itu ada. Oke, belajar itu agar. Nah, sebenarnya pengertian belajar tadi apa? Ada yang masih ingat? Pengertian belajar tadi ada yang masih ingat? Ya baca. Perubahan. Ini tak ngerti. Si mau dia jadi api. Si mau dia. Nggak bisa jadi. Si mau dia nggak bisa jadi so. Dari yang tidak bisa menjadi. Bisa. Dari yang tidak tahu menjadi. Tahu. Dari yang tidak baik menjadi. Baik. Kenapa kita perlu belajar? Jadi itu. Agar Sama masa depan. bekal masa depan. Siapa yang bertanggung jawab atas kebodohan kita jika kita malas belajar? Diri sendiri. Siapa yang bangga jika kita sukses? Kedua orang tua dan kita sendiri. Diri kita dan kedua orang tua kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, karena jam pelajaran kita sudah habis, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.